Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Ibu Fatima. Pada kesempatan hari ini, kelompok 10 akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Analisis Pendekatan Struktural pada Puisi Akulah Sitelaga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Banwati Okta Krisnaningrum sebagai moderator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Dila Jeskia, Arya Julian Fajar, dan yang terakhir Ahmad Dhani Rahardian. Untuk itu saya akan memberi kesempatan kepada para pembaca untuk memulai presentasi pada hari ini. A. Struktur fisik puisi Akulah Sitelaga. Yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk menciptakan suatu kalimat yang sesuai dengan kondisi dan makna yang selaras. Kemudian tersampaikan dengan baik kepada pendengar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berbahasa. Berikut adalah analisis diksi puisi Akulah Sitelaga karya Sapardi Djoko Damono. Akulah Sitelaga, berlayarlah di atasnya, berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil. Dari kutipan lirik puisi tersebut terdapat diksi yang memiliki makna konotatif dan denotatif. Diksi yang memiliki makna konotatif seperti riak-riak dan menyibakkan. Kata riak-riak memiliki arti gerakan mengombak di permukaan air. Sedangkan pada kata menyibakkan memiliki arti memisahkan atau membelah. Diksi yang memiliki makna denotatif yaitu akulah, telaga, berlayarlah, dan kecil. Pada kata akulah memiliki arti seorang yang menulis atau diri sendiri. Kata telaga memiliki makna benda mati atau sebutan lain untuk danau. Pada kata berlayarlah memiliki arti untuk menyampaikan pesan, yaitu suatu perintah yang ditunjukkan kepada seseorang untuk menempuh luasnya dunia. Menyuruh seseorang untuk mengejar suatu cita-cita dan dapat meraih apa yang diinginkan. Dan pada kata kecil memiliki arti sesuatu yang kurang besar. Diksi yang ditemukan tersebut memiliki makna estetika untuk memperindah isi dari puisi. Yang menggerakkan bunga-bunga Padma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Dari kutipan lirik puisi di atas, terdapat diksi yang memiliki makna konotatif dan denotatif. Diksi yang memiliki makna konotatif yaitu Padma. Pada kata tersebut, penyair memilih bunga Padma di mana bunga Padma adalah bunga teratai yang terkenal keindahannya. Makna denotatif yaitu menggerakkan bunga-bunga, memandang harumnya dan cahaya. Pada kata menggerakkan memiliki arti membangkitkan atau membangunkan. Pada kata bunga-bunga memiliki arti berbagai jenis bunga dan perkataan yang indah. Pada kata memandang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Serta pada kata harumnya memiliki arti wangi atau sedapnya bunga. Dan yang terakhir itu cahaya, memiliki arti sesuatu yang bersinar. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja. Perahumu biar aku yang menjaganya. Dari kutipan lirik puisi tersebut terdapat diksi yang memiliki makna denotatif saja, berbeda pada lirik puisi sebelumnya. Diksi yang memiliki makna denotatif seperti sesampai, seberang, dan aku. Pada kata sesampai memiliki arti tiba di tempat tujuan. Pada kata seberang memiliki arti sebagai tempat yang berhadapan dengan tempat kita. Serta yang terakhir pada kata aku memiliki arti orang yang menulis atau diri sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang imaji. Imaji merupakan cara yang digunakan oleh seorang penyair dalam penggunaan indera manusia seperti imaji penglihatan, imaji pendengaran, imaji perabaan, imaji pengecapan, dan imaji penciuman. Analisis imaji puisi Akulah Sitelaga karya Sapardi Djoko Damono yaitu sebagai berikut. Imaji penglihatan. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya.
Dari kutipan narik puisi di atas, terdapat imaji penglihatan yang merupakan suatu gambaran yang dilakukan oleh penyair untuk mengajak pembaca seakan-akan memandang harumnya cahaya dalam puisi. Yang kedua ada imaji pendengaran. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil. Dari kutipan narik puisi di atas, terdapat imaji pendengaran. Menyibakkan memiliki arti memisahkan atau membelah sesuatu, dan riak-riak memiliki arti gerakan mengombak di permukaan air. Maka dari itu kata riak-riak menghasilkan bunyi dari air. Ada imaji penciuman, berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Dari kutipan larik tersebut terdapat imaji penciuman. Dari kutipan tersebut juga menjelaskan bahwa penyair seolah-olah mencium harumnya aroma cahaya. Maka dari itu harum merupakan bagian dari indera penciuman yang digunakan oleh manusia. Yang ketiga ada konkret. Kata konkret merupakan cara yang dilakukan penyair dalam mengartikan suatu kata secara menyeluruh. Analisis kata konkret puisi Akulasi Telaga sebagai berikut. Akulasi Telaga, berlayarlah di atasnya, berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga Fatma, berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Dari kutipan bait puisi tersebut terdapat konkret seperti berlayarlah mempunyai makna yang konkret setiap katanya, walau kata tersebut sudah disebutkan dalam diksi. Namun kata tersebut memiliki makna yang menyeluruh untuk setiap bait puisi. Yang keempat ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas merupakan penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa yang figuratif. Analisis gaya bahasa atau majas pada puisi Akulasi Telaga karya Supardi Djoko Damono sebagai berikut. Ada majas personifikasi. Penggunaan bahasa majas personifikasi pada puisi Akulasi Telaga tersebut terletak pada penggunaan telaga sebagai subjek yang mengkiaskan tokoh aku. Penggunaan kata telaga sebagai kiasan berhasil menjadi perumpamaan yang membangkitkan imajinasi pembaca, sehingga maksud dari puisi tersebut terasa lebih dalam oleh pembaca. Tipografi. Tipografi merupakan aspek visual puisi dengan mengetahui tata hubungan dan tata baris dalam sebuah puisi. Analisis tipografi pada puisi Akulasi Telaga karya Supardi Djoko Damono sebagai berikut. Menggunakan huruf kapital pada setiap awal larik. Akulasi Telaga, berlayarlah di atasnya. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil. Dari kutipan bait puisi tersebut menjelaskan bahwa setiap awal larik menggunakan huruf kapital. Lalu menggunakan tanda baca. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja. Perahumu, biar aku yang menjaganya. Dari kutipan bait puisi tersebut menjelaskan secara keseluruhan larik menggunakan tanda baca, seperti koma untuk menjeda, tetapi ada pula yang tidak menggunakan tanda baca. Lalu struktur batin puisi Akulasi Telaga. Yang pertama ada tema. Tema merupakan menyampaikan gagasan yang dikembangkan melalui sajak-sajaknya, baik berupa makna setiap bait maupun keseluruhan. Analisis tema puisi Akulasi Telaga karya Supardi Djoko Damono sebagai berikut. Tema ketulusan. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja. Perahumu, biar aku yang menjaganya. Dari kutipan puisi tersebut memiliki tema ketulusan, di mana isi yang terdapat dalam puisi menekankan ketulusan seseorang yang rela melepaskan kepergian orang lain. Ketika orang lain itu siap untuk menempuh hidupnya yang baru dan rela melepaskannya. Yang kedua ada rasa. Rasa merupakan penyair membuat puisi dengan menyelipkan suatu sikap terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisi. Analisis puisi Akulasi Telaga sebagai berikut. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga Padma. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Dari kutipan puisi tersebut terdapat unsur rasa yang dituangkan penyair saat itu adalah perasaan bangga, terharu, dan sedih. Karena puisi ini menerangkan tentang perjuangan untuk menggapai suatu mimpi
dan tentang perasaan tulus dari orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga ada nada. Nada merupakan penyaluran suatu sikap kepada pembaca yang berhubungan dengan tema dan rasa yang disampaikan. Nada yang timbul pada puisi ini yaitu sang penulis menyampaikan puisinya kepada pembaca tentang sebuah tulisan cinta orang tua terhadap anaknya. Pembaca dapat merasakan suasana puisi tersebut melalui pilihan kata yang digunakan penulis. Keempat, ada amanat. Amanat merupakan penyampaian maksud dan tujuan yang disampaikan kepada pembaca melalui pesan tersirat yang terdapat dalam puisi tersebut. Analisis amanat pada puisi Akulasi Telaga yaitu sebagai berikut. Puisi ini menggambarkan cinta orang tua terhadap anaknya. Maka amanat dalam puisi ini yaitu orang tua hendaknya selalu mencintai anak. Hal ini termasuk mendukung serta membiarkan anak untuk memiliki juga mengejar cita-cita yang didambakannya dan senantiasa mendoakan anaknya yang terbaik. Kesimpulan, dari hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa puisi memiliki struktur fisik dan batin karena struktur puisi sangat berpengaruh terhadap kualitas puisi yang akan dibuat. Struktur fisik merupakan pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-kata atau bisa dikatakan sebagai sarana yang digunakan oleh seorang penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Sedangkan struktur batin, puisi merupakan struktur pengembangan puisi yang membangun dari dalam. Demikian yang dapat kelompok 10 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.